Kawan-kawan, reaksi fusi nuklir yang meniru cara kerja matahari telah menjadi teknologi yang dikejar oleh berbagai negara maju. Cina, Eropa, Jepang, Amerika telah mengalokasikan sumber daya yang tidak sedikit. Bahkan berbagai negara yang terlibat konflik bergabung untuk membuat reaktor fusi terbesar di dunia, ITER Tokamak. Reaktor model kurungan magnet dan kurungan inersia telah menjadi model yang paling banyak digunakan. Namun, startup Helion membuat pendekatan yang sangat berbeda dengan peralatan yang lebih kecil dan biaya yang lebih murah. Teknologi Helion melakukan 3 hal pendekatan yang sangat berbeda. Pertama, Helion menggunakan sistem fusi non-pengapian berdenyut. Ini membantu tim mengatasi tantangan fisika terberat, menjaga perangkat fusi lebih kecil dibandingkan dengan teknologi yang lain, dan memungkinkan untuk menyesuaikan keluaran daya berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, sistem Helion dibangun untuk memulihkan listrik secara langsung. Sama seperti pengereman regeneratif pada mobil listrik, sistem Helion dibuat untuk memulihkan semua energi elektromagnet yang tidak terpakai secara efisien. Sistem fusi lainnya memanaskan air agar menghasilkan uap untuk memutar turbin sehingga kehilangan banyak energi dalam prosesnya. Yang ketiga, Helion menggunakan deuterium dan helium-3 sebagai bahan bakar. Helium-3 adalah bahan bakar oktan yang lebih bersih dan lebih tinggi. Ini membantu menjaga peralatan sistem tetap kecil dan efisien. Perangkat fusi berdenyut Helion secara langsung memulihkan energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik nol karbon dari teknologi fusi, dimulai dari deuterium bahan bakar fusi Helion dan helium-3. Bahan bakar ini disuntikkan sebagai gas ke dalam ruang pembentukan Helion, di mana bahan bakar dipanaskan menjadi gas terionisasi yang disebut plasma. Kapasitor mesin diisi dan mengirimkan listrik ke magnet yang membungkus perangkat Helion. Magnet membalikkan medan magnet plasma pada dirinya sendiri, membentuk toroidal atau bentuk donat. Jenis pengurungan plasma ini dikenal sebagai konfigurasi terbalik atau eversi. Medan arus listrik di dalam aliran eversi dalam satu lingkaran menghasilkan medan magnetnya sendiri yang membatasi plasma. Eversi terbentuk di kedua ujung perangkat magnet. Perangkat menyala secara berurutan mempercepat plasma satu sama lain dengan kecepatan lebih dari 1 juta mil per jam. Mereka bertabrakan di ruang fusi dan bergabung menjadi satu plasma padat. Di tengah perangkat medan magnet, mesin meningkat dengan sangat cepat, menekan plasma dengan gaya yang sangat kuat, lebih dari 10 Tesla. Karena gaya Lorentz, peningkatan medan magnet ini menekan plasma lebih kecil, meningkatkan densitas dan tekanan sampai plasma mencapai suhu melebihi 9 kilo elektron volt atau setara dengan 100 juta derajat Celcius. Pada suhu ini, banyak atom mengatasi tolakan elektromagnetik mereka satu sama lain. Hal ini memungkinkan atom mendekat satu sama lain untuk membentuk terjadinya fusi. Semua reaksi fusi ini dalam plasma mengubah materi menjadi energi baru yang memperkuat medan magnet plasma sehingga medan magnet plasma semakin kuat. Dorongan kembali medan magnet mesin menyebabkan perubahan flux magnet sesuai dengan hukum Faraday. Perubahan flux ini menginduksi arus dalam kumparan mesin yang langsung ditangkap kembali sebagai listrik dan kembali ke kapasitor. Seluruh proses ini terjadi dalam hitungan milidetik dan diulang secara pulsa atau berdenyut. Output energi Helion dapat disesuaikan dengan mengubah tingkat pengulangan. Setelah menangkap setiap listrik fusi Helion, pulsa dikirim ke jaringan dan digunakan untuk memberi daya pada rumah, kendaraan listrik, atau komunitas dengan harga yang terjangkau dan dengan nol emisi karbon. 100 juta derajat Celcius umumnya dianggap sebagai suhu minimum yang diperlukan untuk terjadinya fusi dalam jumlah besar agar menghasilkan listrik komersial. Prototipe ke-6 Helion, Trenta, mencapai temperatur lebih besar dari 9 kilo elektron volt, setara dengan 104 juta derajat Celcius. Ini membuat Helion menjadi perusahaan fusi swasta pertama yang mencapai suhu ini. Salah satu masalah dengan reaktor Tokamak adalah pada pilihan bahan bakar. Bahan bakar Tokamak menggunakan deuterium dan tritium. Stok deuterium tidak menjadi masalah karena ini adalah air berat dengan 2 atom deuterium yang bahkan tidak berbahaya saat diminum. Sementara tritium stoknya sangat jarang di bumi dan kita hanya memiliki sekitar 20 kg cadangan global. Satu peralatan Tokamak komersial membutuhkan 300 gram tritium untuk operasional selama 2 bulan. Pasokan untuk Tokamak saat ini diproduksi secara on-site menggunakan pengayaan litium. Ketika neutron berenergi tinggi dari reaksi fusi nuklir bertabrakan dengan litium di dinding reaktor, litium lalu terbelah menjadi tritium dan helium.
Sayangnya, 80% reaksi fusi tritium-deuterium dibawa oleh neutron. Ini membuat proses membuat tritium menjadi sangat mahal karena membutuhkan daya yang besar. Sementara bahan bakar helion menggunakan deuterium-3 dan helium-3. Deuterium-3 adalah isotop hidrogen yang ditemukan dalam berbagai bentuk air, termasuk air laut. Sementara helium-3 adalah isotop helium ultra langka yang sulit ditemukan di bumi, yang digunakan dalam komputasi kuantum dan pencitraan medis kritis. Helion menghasilkan helium-3 dengan memadukan deuterium dalam akselerator plasmanya menggunakan siklus bahan bakar tertutup berefisiensi tinggi yang telah dipatenkan. Helium-3 secara historis sangat sulit diproduksi. Para ilmuwan bahkan telah mendiskusikan pergi ke bulan untuk menambang helium-3, di mana helium-3 dapat ditemukan dengan jumlah yang sangat besar. Pendekatan fusi non-pengapian helion berarti tidak ada reaksi berantai dan mesin dapat dimatikan secara instan. Juga tidak ada resiko reaksi berantai yang tidak terkendali. Generator fusi helion akan menghasilkan beberapa radiasi saat dijalankan, tetapi radiasinya sangat kecil dan dapat dikelola dengan mudah. Fusi helion juga tidak menghasilkan limbah radioaktif yang berumur panjang. Mesin helion memproduksi tritium yang radioaktif, tetapi waktu paruh tritium hanya 12 tahun. Dan saat tritium meluruh, ia berubah menjadi helium-3 yang bisa digunakan kembali sebagai bahan bakar fusi. Saat ini, tim Helion sedang mengembangkan mesin generasi ke-7 yang disebut Polaris. Polaris akan mendemonstrasikan produksi listrik pada tahun 2024. Tim memperkirakan bahwa tenaga fusi helion akan menjadi salah satu sumber listrik dengan biaya terendah. Biaya produksi listrik helion diproyeksikan sekitar $0,01 per kWh atau sekitar Rp150 per kWh tanpa insentif dan subsidi dari pemerintah. Ada 4 komponen utama biaya listrik, yaitu biaya modal, biaya operasional, uptime, dan biaya bahan bakar. Pembangkit listrik fusi helion diproyeksikan memiliki biaya bahan bakar yang dapat diabaikan, biaya operasional yang rendah, waktu kerja yang tinggi, dan biaya modal yang kompetitif. Peralatan helion memerlukan biaya modal yang jauh lebih rendah karena dapat melakukan fusi dengan sangat efisien dan tidak memerlukan turbin uap besar, menara pendingin, atau kebutuhan lain dari pendekatan fusi tradisional. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.